Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fitria Hani, dosen Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang persepsi diri, yang dimana materi ini akan membantu menjelaskan bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri maupun orang lain. Dan melalui persepsi diri, itu akan membentuk bagaimana komunikasi dan interaksi kita. Contohnya, misalnya mahasiswa baru berkenalan dengan mahasiswa baru lainnya. Persepsi awal yang terbentuk tentang satu sama lain itu akan menentukan ke depannya apakah mereka akan terus berteman atau tidak. Kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan membahas tentang persepsi, lalu membahas tentang diri atau pengertian diri, lalu konsep diri, dan yang terakhir adalah penyesuaian diri. Secara sederhana, persepsi merupakan kesan awal dari pesan maupun dari suatu rangsangan, dan menurut Little John, persepsi merupakan proses penyusunan makna pesan terhadap realitas melalui seleksi, organisasi, interpretasi dalam konteks komunikasi antar pribadi maupun komunikasi kelompok. Jadi teman-teman harus tahu nih, persepsi merupakan inti dari komunikasi. Jadi semakin persepsinya akurat, maka komunikasi akan semakin efektif. Lalu apa hubungannya nih komunikasi dengan persepsi atau komunikasi antar pribadi dengan persepsi? Yakni semakin kalian memiliki persamaan persepsi antar satu sama lain, maka semakin tinggi juga potensi kalian untuk terus berkomunikasi, bahkan semakin tinggi potensinya untuk membentuk suatu kelompok. Dalam tabel terlampir, teman-teman bisa melihat bahwa persepsi muncul setelah adanya rangsangan, dan sebelum menjadi tanggapan itu melalui proses psikologis maupun emosional, sehingga outputnya adalah bagaimana tanggapan teman-teman terhadap suatu pesan tersebut. Lalu kita lanjutkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Yang pertama, terjadinya stimulasi alat indera terlebih dahulu teman-teman, lalu dilanjutkan dengan stimulasi alat indera diatur, dan berakhir stimulasi alat indera dievaluasi dan ditafsirkan. Jadi menurut DeVito ada 6 proses yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada teori kepribadian implisit, lalu yang kedua ada ramalan yang dipenuhi sendiri. Nah, ini merupakan seperti suges gitu ya. Kan teman-teman pasti pernah nih dalam kondisi tertentu kalian merasakan bahwa wah, saya tidak bisa nih melakukan sesuatu. Maka secara tidak sadar suges yang kalian bentuk itu akan menjadi kenyataan. Proses persepsi selanjutnya yakni aksentuasi perseptual, yang dimana seseorang tuh hanya ingin melihat apa yang ingin kita lihat. Lalu ada primasi resensi, ya ini pentingnya kesan pertama yang tercipta. Lalu yang kelima ada konsistensi, yang dimana kecenderungan seseorang untuk mencapai kenyamanan psikologisnya. Dan yang keenam ada stereotype, ya ini dimana seseorang itu mempertahankan persepsinya tidak berubah mengenai seseorang maupun suatu kelompok. Lalu fungsi persepsi itu sendiri terbagi menjadi 2, yakni lokalisasi. Dan lokalisasi itu terdiri dari menyegregasikan objek. Itu maksudnya adalah biasanya seseorang akan fokus dari mana sumber pesan itu datang, lalu mengorganisasikan objek. Nah, itu biasanya menggunakan prinsip-prinsip dari Gestalt. Ini tentang kesamaan, kesinambungan, seperti itu ya. Lalu ada pengenalan, ya ini stadium awal atau sistem visual biasanya akan fokus pada sudut, warna, atau tekstur tertentu. Lalu ada stadium lanjut, ya ini mencocokkan deskripsi bentuk. Jadi intinya adalah kita harus tahu di mana sumber pesan kita berada, yakni lokalisasi, dan apa pesan tersebut, ya ini pengenalan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang diri. Menurut DeVito, diri merupakan komponen yang paling penting dalam tindak komunikasi. Jadi, siapa Anda dan bagaimana Anda mempersepsikan diri Anda dan orang lain akan mempengaruhi bagaimana komunikasi Anda dan tanggapan Anda terhadap komunikasi orang lain. Oke, part selanjutnya adalah tentang pengungkapan diri. Dan pengungkapan diri adalah bagaimana kalian mengungkapkan informasi tentang diri kalian sendiri, dan biasanya kalian lakukan secara sadar. Informasi tersebut biasanya pengetahuan baru yang tidak pernah diketahui oleh orang lain tentang diri kalian, dan informasi yang biasanya dan secara aktif kalian sembunyikan, dan biasanya melibatkan minimal 1 orang. Selanjutnya kita masuk ke self concept atau konsep diri, yang merupakan perangkat yang sangat kompleks meliputi panca indera. Ini merupakan karakteristik fisik, perilaku, dan kejiwaan dari seseorang. Nah, dan biasanya nih di umur-umur seperti teman-teman mahasiswa baru itu sedang mencari dan membangun konsep diri kalian. Lalu ada beberapa komponen-komponen dalam konsep diri. Yang pertama ada fisik diri, yang dimana ini mencakup hal-hal yang bisa dilihat secara kasat mata oleh orang lain atau bersifat indrawi.
Ini mencakup bentuk tubuh maupun penampilan seseorang. Lalu selanjutnya diri sebagai proses. Ini menunjukkan bahwa diri itu tidak bersifat statis, teman-teman, melainkan dia terus berproses dan berkembang, berubah seiring berjalannya waktu dan pengalaman seseorang. Oke teman-teman, selanjutnya ada diri sosial, yakni dimana menekankan peran interaksi kalian dengan orang lain maupun lingkungan sosial dalam membentuk identitas diri. Selanjutnya ada konsep diri itu sendiri, yakni dimana seseorang meyakini tentang persepsi dirinya, meliputi ciri fisik, nilai, maupun kepribadian seseorang. Dan ini berfungsi sebagai landasan utama dalam berinteraksi di lingkungan sosial. Selanjutnya ada cita diri nih. Ini tentang bagaimana seseorang memiliki harapan tentang dirinya atau apa yang ingin dia capai dalam hidupnya. Dan ini biasanya memotivasi seseorang untuk terus berkembang dan merubah dirinya. Oke, selanjutnya ada proses perkembangan konsep diri. Nah, ini menunjukkan ya teman-teman bahwa konsep diri itu tidak statis melainkan dinamis. Ini bergantung bagaimana pengalaman kita secara situasional dan bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Tentang pengalaman kita secara situasional itu bergantung bagaimana cara kita mengamati bagaimana pengalaman yang datang pada diri kita. Lalu tahapannya adalah apakah kita mau membuka diri. Lalu jika terjadi acceptance dalam diri kalian, ada penerimaan terhadap pengalaman tersebut, maka bisa terjadi konsep diri kalian berubah dari yang sebelumnya. Lalu interaksi kita dengan orang lain, ini bagaimana satu dan lainnya antara berbagai individu itu saling mempengaruhi satu sama lain. Dan ini disertai dengan kesadaran kita tentang persepsi atau cara orang lain melihat kita dan reaksi mereka terhadap diri kita. Selanjutnya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama ada self-appraisal. Ini merupakan bagaimana kesan kita terhadap diri sendiri dan bagaimana pengalaman mempengaruhi konsep diri kita. Selanjutnya ada reaction and response of others. Ini berkembang dalam rangka interaksi kita dengan lingkungan sosial. Dan tentu saja ini dipengaruhi bagaimana reaksi dan tanggapan orang lain terhadap diri kita. Selanjutnya ada role you play atau role taking. Ini bagaimana tentang suatu peran kalian yang dimainkan dalam tatanan sosial dan ini adalah hasil dari sistem nilai. Selanjutnya ada reference group. Ini tentang bagaimana kalian berada di dalam suatu kelompok dan kalian akan merepresentasikan diri kalian sesuai nilai diri kalian yang dievaluasi oleh anggota kelompok tersebut. Selanjutnya ada penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri ini bagaimana seseorang mengubah dirinya bisa sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitar. Tetapi sekaligus dia juga mengubah nih bagaimana lingkungan sekitar bisa sesuai dengan keinginan dan keadaan dirinya. Selanjutnya, dalam konsep diri itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Dan untuk pembahasan lingkungan itu terdiri dari lingkungan alamiah, yakni alam luar, mencakup individu vital dan alami. Contohnya seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Selanjutnya, ada lingkungan sosial budaya, yakni tempat di mana individu itu tinggal. Termasuk anggotanya, termasuk adat istiadat kebiasaannya, dan bagaimana peraturan-peraturan yang mengatur individu tersebut. Selanjutnya ada manusia atau diri, yakni tempat seseorang mengatur, menguasai, mengendalikan keinginan serta tuntutan-tuntutannya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyesuaian diri teman-teman yang terdiri dari dua, yakni adaptif dan adjustif. Adaptif merupakan perubahan dalam proses badani atau bisa kita sebut fisiologis, yakni misalnya seseorang yang tinggal di daerah dingin, maka tubuh mereka akan menyesuaikan dengan lingkungan yang dingin tersebut. Atau contoh lainnya, kita merasa kepanasan, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Selanjutnya adjustif, yakni penyesuaian yang berkaitan dengan kehidupan psikis kita. Misalnya saat seorang datang melayat, maka dia akan menunjukkan ekspresi yang sedih. Selanjutnya ada reaksi dari penyesuaian diri. Yang pertama ada rasionalisasi. Biasanya individu akan berusaha memberikan penjelasan yang menyenangkan dan rasional sehingga outputnya adalah mereka mau melaksanakan proses penyesuaian diri tersebut. Kemudian ada kompensasi, yakni di mana ketika seseorang merasa tidak puas terhadap sesuatu, maka dia akan melakukan upaya khusus atau upaya lanjutan agar bisa menutupi perasaan yang tidak puas tersebut. Selanjutnya ada negativisme. Ini merupakan bentuk reaksi perlawanan terhadap perilaku dari seseorang atau keadaan.
Selanjutnya ada kepasrahan. Ini biasanya merujuk pada kekecewaan yang mendalam dari seseorang dan biasanya mereka menerima dan tidak melakukan apa-apa. Reaksi lainnya ya ini ada pelarian yang dimana dan biasanya di sini seseorang akan memilih melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada represi. Ini merupakan reaksi tidak sadar seseorang yang dia berusaha untuk mengeluarkan sesuatu atau perasaan yang tidak nyaman dari dirinya. Lalu ada kebodohan semu. Ini merupakan situasi yang dimana kebanyakan orang tuh tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sengaja melakukannya untuk menghindar dari sesuatu. Orang yang dengan sadar dia ingin memberi kesan bahwa dia tidak tahu atau dia lupa terhadap sesuatu. Selanjutnya reaksi penyesuaian diri, yakni pemikiran yang obsesif, yang biasanya ini merupakan pola berpikir yang terus berulang dan sulit dikendalikan dan hanya berfokus pada satu hal tertentu. Contohnya saat seseorang fokus pada kesalahan-kesalahan masa lalunya. Selanjutnya ada pengalihan yang dimana biasanya seseorang akan merubah fokusnya terhadap objek lain yang menjauhi dari sumber masalah atau sumber pokok kekecewaannya. Selanjutnya ada perubahan, yang dimana perubahan ini merupakan sumber pokok di mana seseorang harus melakukan perubahan atau penyesuaian diri, dan biasanya terdiri dari perubahan internal dan eksternal. Contoh dari perubahan internal yakni misalnya perubahan emosi dari seseorang, eksternal adalah perubahan dari lingkungan kerja maupun lingkungan sosial tempat dia tinggal. Ya, demikianlah teman-teman sekalian materi tentang persepsi diri kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan yang perlu kalian ingat adalah persepsi diri merupakan seni bagaimana kalian memahami orang lain melihat diri kalian, dan merupakan seni bagaimana kalian menerima bagaimana diri kalian sendiri. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.